Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Beatrice Krista Berutarigan dengan NIM 22124420004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang akan saya bawa, yaitu tentang landek pada masyarakat Karo. Baiklah, kita akan mulai pada pengertian landek. Tari dalam bahasa Karo disebut landek. Pola dasar tari Karo adalah posisi tubuh, gerakan tangan, gerakan naik turun lutut atau endek, disesuaikan dengan tempo gendang dan gerak kaki. Pola dasar tarian itu ditambah dengan variasi tertentu sehingga tarian tersebut menarik dan indah. Tarian berkaitan adat, misalnya memasuki rumah baru, pesta perkawinan, upacara kematian, dan lain-lain. Selain itu, tarian berkaitan juga dengan ritus dan religi yang biasa dipimpin oleh guru atau dukun. Misalnya tari mulih-mulih, tari tungkat, repangir kulau, tari baka, tari begu deleng, tari muncang, dan lain-lain. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang sejarah dan makna filosofi tarian Karo. Bagi masyarakat Karo, dikenal istilah uga gendangna bage endekna, yang artinya bagaimana musiknya, harus demikian juga gerakannya. Endek diartikan di sini tidak sebagai gerakan menyeluruh dari anggota badan sebagaimana tarian pada umumnya, tetapi lebih ditekankan kepada gerakan kaki saja. Oleh sebab itu, endek tidak dapat disamakan sebagai tari, meskipun unsur tarian itu ada di sana. Hal ini disebabkan konsep budaya itu sendiri yang memberi makna yang tidak dapat diterjemahkan langsung kata per kata. Endek dapat diartikan sebagai gerakan dasar, yaitu gerakan kaki yang sesuai dengan musik pengiring, atau musik yang dikonsepkan pada diri si penari sendiri, karena ada kalanya juga gerakan-gerakan tertentu dapat dikategorikan sebagai tarian, namun tidak mempunyai musik pengiring. Kegiatan menari itu sendiri disebut dengan landek. Namun untuk nama tari jarang sekali dipakai kata landek. Jarang sekali kita pernah mendengar untuk menyebutkan landek roti manis untuk tari roti manis atau tarian lainnya. Malah lebih sering kita dengar dengan menggunakan istilah yang diadaptasi dari bahasa Indonesia, yaitu tari. Contohnya tidak menyebutkan landek 5 serangke, tapi tari 5 serangke. Landek langsung terkait dengan kegiatan, bukan sebagai nama sebuah tarian. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam tari Karo, yaitu yang pertama endek, dengan arti gerakan naik turun kaki. Yang kedua jole atau jemole, yaitu goyangan badan. Dan yang terakhir tan lempir, yaitu tangan yang gemulai atau lembut. Namun di samping itu, bagaimana ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam gerakan-gerakan tari terkait dengan musik pengiring itu sendiri dan dalam konteks tarian itu sendiri. Misalnya dalam tarian adat, muda-mudi, khusus, dan sebagainya. Gerakan dasar tarian Karo dibagi atas beberapa style, yang dalam bahasa Karo disebut dengan caca. Ada beberapa caca yang dikenal pada musik Karo, yang terkait dengan gaya dan tempo sekaligus, yaitu yang dimulai dari caca yang sangat lambat sampai kepada caca yang relatif cepat, yaitu antara lain yang lazim dikenal adalah yang pertama caca Simalungun Rayat dengan tempo lebih kurang 60 sampai 66 metronom jika kita konversi dalam skala metronom Mazel. Apabila kita buat hitungan berdasarkan ketukan dasar, maka caca ini dapat kita kategorikan sebagai caca bermeter 8. Artinya pukulan gong dan penganak sebagai pembawa ketukan dasar diulang-ulang dalam hitungan 8. Yang kedua, caca mari-mari yang merupakan caca yang lebih cepat dari caca Simalungun Rayat. Temponya lebih kurang 70 hingga 80 per menit. Yang ketiga caca oda-oda yang merupakan caca yang temponya lebih kurang 90 sampai 98 per menit dalam skala Melzel. Yang keempat caca patam-patam merupakan caca kelipatan bunyi ketukan dasar dari caca oda-oda dan temponya biasanya lebih dipercepat sedikit antara 98 sampai 105. Endek kaki dalam caca ini merupakan kelipatan endek dari caca oda-oda. Lalu berikutnya caca gendang seluk, yaitu caca yang sifatnya
progresif. Semakin lama semakin cepat, yang biasanya dimulai dari cak-cak patam-patam. Jika dikonversi dalam skala metronom Elzel, kecepatannya bisa mencapai 160-an. Dan berikutnya cak-cak silengguri. Biasanya cak-cak ini paling cepat karena cak-cak ini dipakai untuk mengiringi orang yang intrans atau selup atau bisa disebut dengan kesurupan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis tarian karo. Yang pertama ada tari komunal, yang termasuk dalam tarian ini pada masyarakat karo terdapat beberapa macam yang terkait dengan upacara-upacara adat, misalnya dalam upacara-upacara adat dan peranan-peranan sosial dalam adat itu sendiri yang terbagi dalam kelompok-kelompok sosial tertentu yang sesuai dengan filosofi adat karo merga silima, tutur siwaluh, rakut sitelu. Secara kelompok sosial dapat dibagi menjadi yang pertama landak kalimbubu, masih dapat dikelompokkan lebih spesifik lagi. Yang kedua landak sukut, yang berisi senina, sembuya, siparibanen, sepengalon, sigameten. Yang ketiga landak anak beru dan sebagainya. Juga dalam jenis tari komunal ini masih terdapat beberapa jenis tarian, misalnya dalam acara guro-guro, acara muda-mudi. Dalam acara ini juga terdapat kelompok-kelompok tarian komunal yang dibagi berdasarkan merga atau beru, tergantung daerahnya. Namun biasanya didahului oleh merga simantek, kuta, atau orang yang pertama sekali menempati wilayah tertentu di mana upacara tersebut berlangsung, atau biasa juga disebut dengan kalimbubu tanah. Adapun jenis-jenis tarian untuk kategori ini adalah dapat kita temukan dalam upacara-upacara kerja erdemu bayu, merdang-merdem atau kerja tahun, atau bisa disebut dengan upacara pertanian, nurun-nurun, upacara kematian, guro-guro aron, muda-mudi, ersimbu, atau upacara memanggil hujan, atau biasa juga disebut dengan dogal-dogal, mengangkat rumah baru, atau meresmikan rumah baru, ngukal tulan-tulan, atau menggali tulang, ngalo-ngalo, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tari khusus. Jenis-jenis tarian ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya khusus dan bukan bersifat umum, yaitu yang berhubungan dengan peranan seseorang, misalnya gendang guru atau dukun, seluk atau kesurupan, ke perumah begu atau memanggil roh, erpagingir kulau atau keramas, proda-oda, tari tungkat, tari baka. Lalu yang ketiga ada tari tontonan. Tari tontonan lalu yang ketiga ada tari tontonan yang biasa dimainkan pada saat acara perkolong-kolong atau permangga-mangga, mayan atau dikar atau seni bela diri khas karo. Tari kuda-kuda kalau di Simalungun itu dibilang hoda-hoda, gundala-gundala atau tembut-tembut seberaya, tari roti manis, tari terang bulan, tari lima serangke, tari telu serangke, tari wisgara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tari sigundari. Tari sigundari yaitu tari-tarian yang diciptakan berdasarkan lagu-lagu populer karo, termasuk gendang kibot. Yang terakhir kita membahas tentang fungsi tarian karo. Adapun beberapa fungsi tarian karo yaitu untuk penghayatan estetis, pengungkapan emosional, hiburan, komunikasi, fungsi perlambangan, reaksi jasmani berkaitan dengan norma-norma sosial, pengesahan lembaga sosial atau status sosial tertentu, kesinambungan, kebudayaan, pengintegrasian masyarakat, dan pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan saya pada materi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.